Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, semangat beribadah dan semangat belajar. Alhamdulillah, anak-anak, pembelajaran kita sudah sampai pada tema 2, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2, hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan untuk muatan pelajaran PPKN kelas 4. Anak-anak, apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Nah, untuk menjawabnya, mari kita pelajari bersama-sama. Kalian bisa buka buku tema kalian, tema 3, halaman 54. Di situ ada cerita Dayu dan si Mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 MI. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Kita lanjutkan halaman 55. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Nah anak-anak, sekarang mari kita kerjakan pertanyaan di bawah cerita itu. 1. Hewan apa yang dipelihara Dayu? Kucing. 2. Bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Tentu sangat senang. 3. Apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaan? Dayu memberi makan, Dayu membersihkan kotoran, Dayu membersihkan keranjang tidur si Mungil. Apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Sudah, yaitu hak memelihara hewan. Apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah, yaitu Dayu memberikan hidup terurus, nyaman, dan senang untuk si Mungil. Apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Sudah, Dayu sudah melaksanakan kewajibannya dengan tertib, dengan baik. Maka secara otomatis Dayu akan mendapatkan hak dari hewan peliharaan tersebut. Nah sekarang anak-anak, mari kita tuliskan hak dan kewajiban kita ketika kita memelihara hewan. Kalian bisa menuliskan dalam kolom di buku kalian. 1. Hak kamu ketika memelihara hewan yaitu hak untuk mendapat hiburan. Kewajibannya yaitu kalian wajib memberikan makan dan minum. Yang kedua yaitu hak untuk bermain bersama hewan peliharaan. Kewajiban kamu yaitu kalian membersihkan dan memandikan hewan peliharaan. Yang ketiga yaitu hak terhindar dari rasa kesepian. Kewajiban kita yaitu kewajiban untuk memberikan dan membersihkan kandang hewan peliharaan kita secara teratur. Nah anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan halaman 56. Apa dampak jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan dan apa dampak ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan? Kita awali dari dampak ketika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Untuk kolom yang pertama yaitu kewajiban memberi makan dan minum akan berdampak pada hewan, yaitu hewan menjadi sehat. Dampak bagi lingkungan, tidak ada hewan yang berkeliaran. Kewajiban yang kedua yaitu membersihkan dan memandikan hewan. Dampaknya hewan akan menjadi bersih dan sehat. Kemudian dampak bagi lingkungan yaitu tidak ada hewan yang berkeliaran.
berkeliaran atau lingkungan menjadi tertib. Kemudian yang ketiga yaitu hak untuk mengobati luka dan memberi vaksin penyakit terhadap hewan peliharaan. Dampak bagi hewan akan menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Kemudian dampak bagi lingkungan tidak akan khawatir akan adanya penyakit yang menular. Kemudian kewajiban yang terakhir yaitu kewajiban kita untuk memberikan perhatian dan kasih sayang. Dampaknya bagi hewan, tentu hewan akan menjadi penurut dan jinak. Dampak bagi lingkungan akan terasa damai. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, kalian tinggal memindah kewajiban ini, kalian pindah di kolom di bawahnya ini. Nah, kemudian dampak bagi hewan dan lingkungan, kalian tinggal menuliskan kebalikannya dari dampak yang bila kita melaksanakan kewajiban. Bisa ya? Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru punya pertanyaan untuk kalian. Diawali dari penilaian pengetahuan. 1. Membawa hewan yang sakit ke dokter merupakan titik-titik terhadap hewan peliharaan. Hak, kewajiban, bijaksana, tanggung jawab. 2. Hewan peliharaan mempunyai hak. Berikut hak yang harus dipenuhi terhadap hewan peliharaan, kecuali memberikan makanan dan minuman secara teratur, membersihkan kandang dengan teratur, memberikan perhatian dan kasih sayang, mendapat hiburan. 3. Berikut ini kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Membiarkan kelaparan, menyiksa hewan peliharaan, membiarkan kandang hewan kotor, membersihkan kandang hewan peliharaan secara teratur. 4. Mendapatkan kandang bersih merupakan titik-titik hewan peliharaan. Hak, tugas, kewajiban, tanggung jawab. 5. Pemilik mempunyai kewajiban memelihara hewan peliharaan supaya lingkungan menjadi kotor, bersih, kumuh, tercemar. Nah, anak-anak, itu adalah untuk pertanyaan pengetahuan. Sekarang Bu Guru mempunyai tugas yang berupa penilaian keterampilan, menceritakan sikap terpuji terhadap hewan peliharaan. Kalian tulis lalu ceritakan cara merawat hewan peliharaan kesukaanmu dan kalian kirimkan pada Bu Guru melalui rekaman suara. Nah, selanjutnya Bu Guru masih mempunyai satu penilaian, yaitu penilaian sikap. Berikan tanda centang untuk sikap yang pernah kamu lakukan terhadap hewan peliharaan. Memberi makan dan minum, membersihkan kandang secara teratur, membersihkan memandikan secara teratur, mengobati luka dan memberi vaksin penyakit, memberi perhatian dan kasih sayang. Kalian beri centang untuk kolom selalu, apa kadang-kadang, apa tidak pernah. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bu Guru berpesan kalian mengerjakan tugas. Nah, yang kedua, pesan Bu Guru, apabila kalian tidak mempunyai hewan peliharaan, kalian pun tetap harus menyayangi hewan itu. Mungkin kalian ketemu di jalan, atau di rumah teman, atau dimanapun, kalian tetap punya kewajiban untuk menyayangi hewan itu. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.